sebagai orang yang diberi gelar Al-Amin, seorang yang sangat kredibel. Ini penting sekali kata-kata ini ya. Kredibilitas itu akan diberikan oleh Allah bagi orang yang benar-benar menjalankan apa yang Allah sukai dan meninggalkan apa yang tidak Allah suka. Jadi kalau kita taat, kita tidak membangun kredibilitas, tapi kita akan jadi manusia yang sangat terpercaya. Kalau belanja mau ke pedagang tukang bohong atau pedagang terpercaya? Begitulah. Kalau punya suami, akhwat, mau punya suami tukang tipu atau suami yang jujur terpercaya? Mau punya suami pembohong? Mau tidak? Tidak. Semua orang menyukai orang-orang yang jujur terpercaya. Bahkan katanya penjahat juga cari temannya yang jujur. Aneh. Kamu harus jujur, gitu kata penjahat. Padahal mereka sedang berencana nipu. Tidak boleh ada yang bohong. Coba ini, bagus ini, raja penjahat ngomong begitu. Benar? Kok ngangguk hadirin? Seperti yang pernah diajak ngobrol. Dalam Islam, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu sidiq, dua amanah, tiga fatonah, empat tabligh. Ini luar biasa, efektif sekali. Kalau orang kredibel, dia jadi kepala keluarga, dia disegani. Seorang yang kredibel, kalau dia jadi seorang pemimpin, dihormati, dipatuhi. Kalau dia jadi seorang pedagang yang kredibel itu laku. Nabi Muhammad muda itu keren sekali. Tidak ada yang ragu kepada beliau. Setiap perkataannya diyakini kebenarannya. Setiap janji orang yakin pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah berkhianat. Luar biasa, percaya. Orang-orang Mekah kalau pergi menitipkan kuncinya kepada Muhammad, diantaranya begitu. Dan para investor berlomba-lomba menitipkan modalnya. Kalau pembeli senang bertransaksi dengan Muhammad sebagai pemuda ini, karena benar-benar sangat terpercaya di dalam bisnisnya ini. Berikut ini adalah keuntungan kredibel. Barusan sudah disampaikan ya, orang yang kredibel itu akan berpengaruh. Kalau dia pemimpin disukai dan diikuti. Kalau karirnya orang yang kredibel melesat. Kalau dia seorang suami, istri akan segan dan anak-anaknya. Kalau dia seorang istri yang kredibel, sangat dihormati oleh suaminya, juga anak-anaknya, juga mertuanya. Jadi di mana dia berada, kalau kita punya kredibilitas, kita akan mendapatkan penghormatan yang baik. Dan seorang yang kredibel akan sangat puas dengan kehidupannya. Lalu apa saja nih yang merusak kredibilitas kita? Satu, ketidakjujuran, bohong. Sekali kita berbohong, maka kita tidak dipercaya lagi. Walaupun sesudah itu kita bicara benar, maka jangan pernah berbohong. Sekuat tenaga jangan berbohong. Bohong putih itu yang dibolehkan adalah satu,
untuk dalam rumah tangga ini ya, untuk menjaga keharmonisan, tapi bukan berbohong menyembunyikan kemaksiatan. Tolong digarisbawahi ya. Berbohong ringan sebetulnya bukan bohong asli. Ini misal, bagaimana Pak makanannya lezat, aslinya kurang lezat, tapi demi membahagiakan, Masya Allah, baru kali ini menikmati makanan seperti ini. Sebelumnya memang lebih enak, sekarang agak asam, tapi tidak bisa disebut asamnya. Bapak dibelikan kopiah oleh istri yang ada rumbe-rumbenya ke sini. Sebetulnya kita shock melihat kopiah ini. Gimana menurut Papa? Ini kopiah luar biasa. Akan Papa simpan di lemari sebagai kenangan terindah. Mendamaikan orang yang bersengketa boleh. Adik kakak kurang akur, kita bicara ke kakaknya, Kak, sebetulnya adik itu selalu mendoakan loh Kak. Iya, adik kan selalu doa dalam sholatnya ya, Assalamualaikum ayuhan nabi wa assalamualaikum wa ala ibadillahi sholih. Juga ke adiknya, sehingga kakak dan adik jadi berbaik sangka, tidak apa-apa. Atau yang agak harus berbohong adalah kepada musuh, karena kalau jujur kepada musuh namanya khianat. Selebihnya jujur saja, jangan main-main dengan kebohongan, karena dari kadzib yahdi ilal fujur. Orang kalau sudah bohong mengantarkan dia kepada kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Dari kejahatan, keburukan, yahdi ilan nar. Dua, orang yang akan rusak kredibilitasnya adalah yang inkonsisten, atau bahasa kitanya adalah pelintat, pelintut, nggak bisa dipegang. Tapi saya tidak mengerti dalam ilmu polatak politik. Saya bukan politikus dan tidak mengerti kenapa dalam politik itu suka pindah-pindah. Ya, itu bukan dunia saya, jadi saya tidak paham. Tapi yang saya paham, konsisten itu akan sangat kredibel. Jangan pelintat-pelintut. Tahu pelintat-pelintut? Ya pelintat-pelintut ya. Jadi tidak bisa dia ini sekarang ganti lagi, itu ngomongnya ganti lagi, gonta-ganti, sehingga kita nggak bisa megang. Kan ada yang Pah, yang mana yang cocok ya Pak ya warnanya? Nanya, yang biru atau yang kuning bajunya? Itu aja Bu, pakai yang biru bagus tuh, warnanya ngepas. Tapi yang kuning juga bagus loh Pak. Pas keluar hijau. Nah begitulah, dan agak bingung memang. Nanti suaminya yang ditanya, ya teh kumaha ya kan. Nanya yang biru yang kuning, dikasih tahu yang biru maunya yang kuning, tapi yang keluar yang hijau. Udah nggak usah Pak, nggak usah ribut. Tiga, tidak profesional. Nih dengerin. Kita tidak akan percaya kepada orang yang banyak melakukan kesalahan. Coba, ada supir online, tapi kerjanya tersesat terus. Kira-kira mau naik lagi tidak? Mau naik lagi ke sana? Udah 2 kali kita salah jalan, seringnya ke jalan buntu. Kapok. Beli makanan ke seorang pedagang, ternyata salah lagi. Pesen comro, dia kasih misro. Memang bronya sama, tapi dalemannya beda. Makin tidak profesional dalam bekerja, tidak profesional dalam berbuat, makin kurang kredibilitas. Ingat baik-baik ini ya. Orang itu senang kepada yang memuaskan. Seperti pepatah Padang mengatakan,
Jikalau engkau kecewa, beritahu kami. Jikalau engkau puas, beritahu siapa? Orang lain. Yang membuat memberitahu orang lain itu sebetulnya kekecewaan, tongkadinya begitu. Hati-hati hadirin, suami jatuh wibawanya di depan keluarga kalau dia tidak kredibel. Istri juga begitu, disuruh masak telur dadar, yang terjadi jadi soto misalkan, oh kejauhan ada, gagal aja. Kadang keasinan, kadang terlalu tutung, makin banyak ketidaksuksesan, bukan tidak suksesan, tidak berkualitas yang kita lakukan, kredibilitas kita turun. Jangan main-main, karena dalam Islam wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Profesionalisme itu adalah perintah Allah. 45. Wah, ini bisa turun nih kredibilitas saya enggak? Jadi 4 dan 5 disatukan ya. Yang keempat, tidak memenuhi janji. Oh, hati-hati nih. Sekali kita janji, ya nanti saya datang jam 2. Yang mendengar janji itu ngunci tuh jam 2 tuh, sesuatu sekali. Jam 2 lewat 5 tidak ada, 2 lewat 15, 30, jam 3 tidak ada. Coba besoknya dia janji lagi, nanti saya datang jam 2, percaya tidak? Tidak. Hati-hati dengan janji, hati-hati dengan janji. Itu hutang, hancur kredibilitas kita. Makanya kalau orang punya hutang, hati-hati nih, orang punya utang mudah berbohong, mudah janji, tapi tidak ditepati. Hati-hati sekali, rusak kredibilitas kita. Termasuk kepada anak, nanti saya akan kasih permen, berjuang untuk ngasih permen. Ganti jangan permen, nanti giginya rusak ya. Saya akan ngasih mainan, itu harus dipenuhi. Walaupun kepada anak sekalipun, janji itu benar-benar ngunci. Jangan sembarang berjanji. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jangan mudah berjanji ketika gembira, dan jangan ngambil keputusan ketika marah. Dua-duanya nafsu. Lagi happy, ya udah kamu saya kasih rumah. Nanti rumahnya bisa dikasihkan, ditagih, berantakan. Hati-hati, orang kalau sedang happy suka menggampangkan. Jangan menyalahgunakan informasi. Nih selanjutnya ya, kalau kita dapat informasi dan kita gunakan informasi itu yang harusnya dirahasiakan, harusnya untuk kemaslahatan orang lain, tapi informasi itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Misalkan akan ada pembangunan tapi dirahasiakan karena supaya harga tanah tidak naik. Nah, informasi itu dia gunakan untuk membeli tanah-tanah kepentingan pribadinya. Itu cenderung tidak kredibel. Menggunakan info, data yang tidak seharusnya untuk kepentingan pribadi, tapi dia gunakan. Kemudian kurangnya transparan. Nah, ini ciri orang yang tidak akan jatuh kredibilitasnya, itu suka sembunyi-sembunyi. Pembukuan tidak sembunyi. Pembukuan sembunyi-sembunyi. Ada DKM, bisa jatuh itu DKM wibawanya kalau pengelolaan keuangan masjid tidak transparan. Transparansi ini penting sekali dalam kredibilitas. Misal ada sebuah masjid, pemasukannya tidak jelas, pencatatannya, pengeluarannya tidak jelas, jatuh nih wibawanya. Orang tidak mau lagi sedekah, tidak lagi mau menitipkan zakat infak sodakohnya. Kenapa?
tidak transparan. Makanya akuntabilitas ini penting, diperiksa oleh akuntan publik. Yang meriksanya harus yang kredibel, jangan diperiksa oleh wakilnya, harus oleh yang ahlinya. Alhamdulillah di Darut Tauhid DT Peduli diperiksa oleh akuntan publik yang terpercaya, juga lembaga-lembaga lainnya kita undang, harus transparan. Kalau tidak, maka akan kurang kredibilitas, dan diumumkan hasilnya ya, jangan disembunyikan. Ada lagi adalah konflik kepentingan. Misalkan kita di sebuah negara ada MK, saya tidak nyebut Indonesia, ya kan? Di sebuah negara ada majelis titik-titik, kemudian ada saudaranya, misal, terus begitulah jadilahnya, udah begitu. Konflik kepentingan ini membuat orang tidak kredibel, akhirnya diturunkan ke situ, yang itu jadi begitu terus. Saya pusing, udah ini ngomong tidak profesional, bisa turun nih kredibilitas. Apa sih ngomong apa? Yang tadi, kalau ada konflik kepentingan itu cenderung turun kredibilitasnya, iya kan? Tujuh, kurang terus. Yang kedelapan, gagal menghadapi kritik. Nah, orang-orang turun kredibilitas kalau dikritik, dia sibuk membela diri hanya sekedar untuk menutupi kesalahannya. Ini ya, suatu saat saya hormat, menghargai seseorang ini. Kemudian di dekatnya ada sampah, ini santri karya, guru lagi. Dek, lihat tidak, sampah di dekatnya. Kalau di sini kan harusnya TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah, harus mungut sampahnya. Lihat, iya sebetulnya saya itu mau mengambil, tapi saya harus ngumpulkan santri dulu, karena itu santrinya terus saya ngomong, padahal tinggal ngaku, oh ya saya lalai, saya sudah lihat tapi saya tidak mengambilnya, harusnya saya yang ngambil, saya salah, tinggal begitu. Ini sebetulnya itu saya mau ngurus santri, terus segala diomongin, tinggal diambil aja sampahnya oleh kita, selesai. Tapi apa yang terjadi kepada beliau? Drop kepercayaannya, benar? Oh, orang ini tidak gentleman, ini tidak berani ngaku, sibuk ngeles. Dengar ya, orang yang sibuk memberikan alasan padahal dia salah, bukan yang ngaku, maka alasan itu memperjelas kesalahan, nambah dalam lagi. Tinggal ngaku saja, saya salah, saya sudah lihat tadi, tapi saya lalai, saya masih malas mengambilnya, saya siap menerima sanksi. Bagus, daripada sebetulnya mau saya ambil tetapi itu tuh itu jatuh langsung wibawanya. Jangan suka banyak alasan, jangan ngeles. Kalau salah, akui saja salah. Yang kesembilan, tidak berempati dan tidak menghargai orang lain. Ini setiap kali kita bersikap zolim kepada orang lain, turun kredibilitas kita. Karena yang mengangkat kredibilitas adalah adil. Jadi setiap kali kita zolim, menyakiti orang, itu turun.
Ini di dunia ini sekarang ada beberapa negara yang asalnya disegani, turun terus sekarang kredibilitasnya di depan rakyatnya karena mendukung perbuatan tidak baik dari satu kelompok, satu negara, didukung terus menerus, akibatnya turun terus kredibilitasnya. Memang zolim itu akan merusak kredibilitas. Bisa dipahami ini? Betapa kalau kita jadi orang takwa, ini semua ini nggak ada nih. Kita akan jadi orang yang takdirnya insya Allah manusia terhormat. Apa yang harus kita lakukan supaya kita kredibel? Ya sebaliknya yang tadi, jadilah orang yang kalau bicara jujur. Ingat ya, nilai diri kita diantaranya adalah perkataan kita. Kalau sudah mengatakan saya nanti datang jam 2, itu sekuat tenaga, jangan telat sedetik pun juga. Datang kalau bisa datang lebih awal. Mantap itu. Nanti saya akan kasih, itu ngunci tuh kata-kata kita. Jangan pernah bicara kecuali perkataan kita itu harus nyata. Kalaupun kita tidak berhasil memenuhi, beritahu sebelumnya dengan rasa bersalah, minta maaf, jangan menganggap remeh. Datang jam 2:30 dan tidak ada rasa bersalah, dia nggak akan kredibel. Kita misalkan ada kesulitan, macet, telepon, beritahu, maaf saya terlambat, saya perginya salah tadi terlambat, saya mohon maaf, saya akan datang perkiraan 15 menit. Benar-benar merasa bersalah dan siap memikul konsekuensi, baru dia akan terhormat. Kita tidak akan selalu sempurna memenuhi, tetapi jangan menganggap remeh kebohongan atau sesuatu yang tidak bisa dipegang. 2, konsisten. Perkataan, perbuatan sama, nggak pakai bohong dan nggak pelintat-pelintut. Harus bisa dipegang kita ini. Ingat baik-baik ini. Saya ada beberapa kali ketemu, ya nanti saya ambil, ternyata tidak. Nanti saya bereskan, ternyata tidak. Ini tidak baik. Tidak bisa dipegang omongannya. Konsisten, kata-kata, perbuatan tuh klik, mantap. Rasulullah seperti itu. Enak hadirin. Bahagia tuh adalah ketika kita bisa menjaga kehormatan kita. Jangan main-main dengan perkataan. Setuju? Harusnya kalau kita udah bicara sesuatu, orang tuh udah bulat, dia akan memenuhinya, nggak ada main-main. Lalu tingkatkan keterampilan kita, karena kita ini kalau tidak meningkat keterampilan kita, keilmuan, kita akan terus turun kredibilitasnya. Benar? Oh sekarang ini ada mobil yang lagi laku. Dulu ada Mochin, motor Cina, mobil Cina dulu ya, yang saya nggak boleh nyebut mereknya, ngik-ngok dan sebagainya ada ya. Booming sebentar, sesudah itu gak laku, benar? Karena kualitasnya. Sekarang ini di dunia lagi tren mobil listrik buatan, saya nggak boleh nyebut mobil Cina, tapi Mochin, sama aja. Kenapa? Karena melakukan improvisasi yang luar biasa, baterainya jauh lebih kuat dan efisien, harganya lebih murah, fitur-fiturnya lebih canggih. Ini tidak mungkin bisa seperti ini kecuali melakukan improvement atau perubahan-perubahan besar.
Berapa banyak yang dulu HP berjaya, kan ada HP dulu yang 1 juta umat, dan sekarang di mana dia? Tenggelam. Datang lagi yang baru. Kenapa? Ini improvisasinya. Ini asalnya HP keren, tapi kalau telat improvisasi, telat mengembangkan diri, jatuh juga. Sederhananya begini, hidup ini berubah terus-menerus. Kalau kita tidak terus menempa diri, belajar, berlatih, kita akan jadi korban perubahan. Asli ini hadirin. Bu, nggak ada ibu-ibu di sini. Ada. Gini contohnya, masak untuk suami. Pak, ini masakan kesukaan papa. Gudeg spesial. Masya Allah, ini gudeg kesukaan. Hebat si ibu, jago masak, ngerti sekali apa yang disukai suami. Ini saya senang, bahagia. Hari pertama gudeg, pujian melimpah ruah. Besoknya masak lagi gudeg. Pak, ini gudeg. Ya Allah, seperti yang kemarin ya. Aduh, makasih, saya senang banget. Ukur pujiannya berkurang. Besoknya gudeg lagi. Pak, ini masakan gudeg. Oh, gudeg. Sini. Gitu. Hari keempat, Pak, ini gudeg. Hari kelima, Pak, ini gudeg lagi. Ini sebuah penelitian yang tidak bisa dibuktikan kredibilitasnya. Pernah dengar? Ternyata tempe itu bisa membuat orang emosional, lebih emosional. Jadi hati-hati, ini jangan sepotong-potong. Yang mencuplik ini awas, zolim ini ya. Jadi ada penjara mengukur mana yang emosional. Tahanan 1, tahanan 2. Yang satu dikasih tempe, yang satu dikasih tempe. Besoknya yang satu dikasih tempe, yang satu lagi dikasih soto. Besoknya ini tempe, yang ini dikasih sate ayam, yang ini dikasih tempe, yang ini dikasih daging kambing spesial, yang ini kasih tempe. Ternyata yang marah-marah yang mana? Ya. Jadi yang menyebabkan yang marah itu apanya? Bukan tempenya. Itu lagi dendam tuh hadirin. Ini emang nggak ngerti, terserah. Ada yang ketawa, ada yang nggak ketawa. Apa sih ngomong apa katanya? Ini nggak kredibel banget. Termasuk yang ngebodor kurang lucu juga nggak kredibel. Dia ketawa sendiri. Lanjut. Santri, cik atuh kamera, jangan kamera santri yang tidur ya. Kasihan ibu bapaknya tuh, katanya anak saya lagi tengkurap. Lanjutkan. Hati-hati nih. Harus belajar terus-menerus. Tidak bisa tidak. Pokoknya misal ke Darut Tauhid, saya udah cerita ya dulu. Dulu masuk ke sini zaman dulu tanpa mengurangi rasa hormat kepada para pejuang di Darut Tauhid dari awal ya. Dulu kita sederhana sekali pesantren ini. Siapapun lebih sederhana. Dulu kantor pesantrennya juga hanya di ruangan kecil, udah selesai itu. Tapi lama-lama ujiannya menjadi semakin kompleks, menjadi semakin besar, santri makin banyak, karyawan banyak, karyawannya juga beranak pinak. Iya, dulu mah karyawan gak punya anak, udah belum nikah. Sekarang yang jadi santri karya di sini, santri karya itu karyawan punya anak. Masa orang lain sekolah di sini, anak santri nggak sekolah di sini? Itu kan menjadi lebih rumit tantangannya.
belum lagi segala urusan tidak tertangani kalau dengan ilmu yang tidak meningkat. Jadi yang dulunya bisa menyelesaikan masalah, besok lusa belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Bahkan dia bisa jadi bagian dari masalah. Bayangkan, yang asalnya dia menyelesaikan masalah, lama-lama dia jadi sumber masalah. Kenapa? Karena dia mempertahankan, saya ini senior, saya sudah lama nih di sini. Tapi masalahnya kan gak bisa menyelesaikan masalah, dan sikap tidak sadar dirinya tidak bisa menyelesaikan masalah, itu jadi sumber masalah bagi lingkungannya, bagi teman-temannya. Dia tidak mengupgrade dirinya, tidak punya pilihan kecuali kita mengupgrade diri kita. Dan kalau memang tidak bisa mengejar, kita harus sadir. Tahu sadir? Sadar diri. Kemampuan saya memang segini, maka pindahlah ke posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Ada nasihat listen your body. Apa artinya? Dengarkan tubuhmu. Artinya, maaf ya, saya umur udah segini sekarang, udah di atas 60, udah hampir 63 Masehi. Itu beda ini dengan waktu umur 40-an, Pak. Beda dengan 50-an. Sekarang memaksakan diri, hasilnya merusak diri. Betul tidak? Harus sadir. Apa sadir? Lalu temdir. Apa temdir? Tempatkan diri sambil nyengir. Apa nyengir? Tahu artinya nyengir? Begini. Bangun baru. Kenapa nyengir katanya? Ya sudah. Itu profesionalisme. Lanjutkan. Pada tegang nih. Kemudian pokoknya harus belajar terus. Kalau enggak kredibel. Enggak bisa. Kita lewat. Lihat petinju-petinju. Jago-jago akhirnya kalah juga. Benar? Ada waktunya. Mike Tyson kurang bagaimana? Dahsyatnya. Tapi ada waktunya. Dilatih terus tetap. Harusnya pindah Mike Tyson. Kalau ingin tetap eksis jadi pelatih. Itu akan menjadi baik. Jadi kalau ingin kredibel, ya lakukan sesuatu dengan profesional, dengan sangat baik. Jangan banyak melakukan kesalahan. Kalau kita salah, segera ngaku, segera perbaiki. Jangan mengecewakan, jangan setengah-setengah kalau berbuat itu. Ya, lakukan harus pol. Kalau dalam Islam disebut ihsan, beyond expectation. Mengerti ya? Coba kira-kira mau belanja kemana nih? Mana yang lebih kredibel? Ini ada 2 tukang pisang goreng. 2 berjejer. Kira-kira mau beli ke yang mana ya? Yang ini X, yang ini Y. Nah, yang X ini tulisannya aja jual pisang gor. Itunya nggak cukup, jadi waktu nulisnya nggak diukur. Di situ. Pernah lihat yang begitu? Yang tulisannya makin kecil, goreng. Terus nyimpennya agak becek, pas di tempat genangan. Kacanya kurang bersih. Yang jualannya pakai kaos singlet dan bersin terus. Ini dibuat sedramatis mungkin ya. Kira-kira saudara mau beli yang mana? Kalau yang di sebelahnya tuh bersih, gerobaknya pas dilihat bersih, pas lihat tulisannya bagus. Di sini jual pisang goreng. Harganya jelas. Kalau itu kan 500-nya disuruh 50 di sini, nolnya di sini.
500, misal begitu. Yang jualannya rapih, bahkan pakai kopiah haji, pakai celemek, pakai sarung tangan, masker. Yang itu apa sih ini? Begitu. Lihat begitu saja udah ketahuan kita mau kemana, benar? Pas beli, kembaliannya langsung ada, ditambah yang ini, yang berapa beli 10, tambah 2. Kenapa ditambah? Enggak apa-apa. Yang itu ukurannya tidak standar, yang kecil gitu, ada gede. Udah gitu cengeknya cuma 2. Kalau ini bro, yang ini plastiknya atau kan pakai kertasnya bersih. Ini nyari kantong kresek bekas dari kolong gerobak. Inilah lumayan lah. Udah jelas ya, kira-kira mau beli kemana? Jelas kan? Apa yang menyebabkan? Kalau di dalam ilmu profesionalisme disebut sigma kepuasan. Lihat puas, baca puas, lihat pedagangnya puas, berinteraksi puas, sopan pedagangnya. Kalau yang tadi, wah beli, mau apa sih? Tinggal milih aja, ngajak duel. Kalau yang ini silakan, diantarkan dengan baik, dikasih tambahannya. Terima kasih Pak. Kalau yang ini, ya sudahlah sana, beli cuma 2, banyak ngomong. Kira-kira puas, langsung kredibel. Mengecewakan, langsung tidak kredibel. Sama jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi pemimpin, mengecewakan, jatuh. Walaupun asalnya disukai. Halo? Ya sudah segitu aja dulu Nih kayaknya jadi tertekan gini. Iya, saya jadi kelihatan nggak kredibel begini. Masih banyak sih, tapi segitu sudah cukup. Yang penting kita tahu bahwa ketaatan, ketakwaan itulah yang membuat kita secara syariat akan kredibel. Tapi jauh dari ketakwaan jatuh. Tadi yang kalau dibahas tadi itu, kalau dibahas tentang perintah-perintah Allah, ya seperti itu. Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik, bicara yang terbaik, menjelaskan yang terbaik dengan data-data terbaik, udah itu kredibel. Ini kita punya presiden baru. Nggak usah ngomongin negara kita, pokoknya sebuah negara. Tiap 5 tahun kan ada presiden, benar? Berapa banyak di antara kita pempilkadal? Tahu pilkadal? Pemilihan kepala daerah langsung, disingkat pilkada. Berapa banyak yang asalnya dipilih dan ujungnya jadi dicaci, betul? Kenapa? Ya, kredibilitasnya ini. Di antaranya itu. Nabi Muhammad sampai akhir hidupnya terus melesat kemuliaannya. Karena terjaga kredibilitasnya.